coffee for your head. They'll get you up and going out of bed. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened but I probably deserve. Waalaikumsalam warahmatullahi I tried to wabarakatuh. do my best. Oh iya Mas Vicky, saya sudah tunggu di depan rumah konseling saya ya. Ya silahkan aja masuk Mas Vicky ya. Iya. Waalaikumsalam. Dengan Mas Vicky ya Mas? Iya Pak. Dari mana Mas? Dari Pasar Baru Pak. Dari Pasar Baru ya. Iya. Kesini naik apa kalau saya boleh tahu? Naik motor aja Pak tadi Pak. Oh naik motor ya. Jadi di sini kita santai aja Mas ya. Iya Pak. Ya. Bisa minum kopi? Bisa. Oh, bisa. Masih muda kan ya? Iya Pak. Berapa umurnya? 20 Pak. 20 tahun ya. Makasih Pak. Ya 20 tahun berarti sedang kuliah Mas ya? Iya kuliah. Sedang kuliah. Semester berapa Mas? Semester 4. Semester 4. Oke. Di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Mas Vicky telah main-main ke sini. Sebelumnya saya ingin tanya deh, Mas Vicky kenal saya dari mana ya? Oh saya itu pertamanya saya mempunyai masalah Pak. Iya. Jadi saya itu mencari solusi. Saya lihat profilnya Bapak itu dari IG Pak. Dari IG Karena ya? saya punya solusi dan profil Bapak cocok dengan masalah saya. Nah, saya datang ke sini untuk mencari solusi itu, Pak. Oh iya Mas. Jadi Mas Vicky udah tahu ya berarti tujuan Mas Vicky ke sini untuk apa ya? Ya, jadi kita di sini melaksanakan namanya konseling individual. Di mana konseling individual ini ada seorang konselor, saya sebagai konselor di sini dan Mas Vicky sebagai klien atau disebut dengan konseli. Iya. Ya, ngerti paham ya Mas? Jadi di dalam konseling ini kita harus memiliki sifat keterbukaan. Ini yang saya mau kasih tahu ke Mas Vicky, kita harus memiliki sifat keterbukaan di mana agar konseling kita itu berjalan dengan baik. Nah, oke, setuju Mas ya? Setuju. Ya. Jadi di dalam bimbingan dan konseling ini di tahap awal itu ada namanya seorang konselor harus memiliki sifat profesionalitas. Jadi saya akan perkenalkan diri saya sendiri dulu. Nama saya Rio Armandani. Sembarang masnya bisa manggil Kak Rio, Pak Rio juga boleh. Jadi enaknya manggil apa nih? Bapak aja, Pak. Bapak aja ya, nggak apa-apa juga. Jadi saya ini lulusan Institut Agama Islam Negeri Samarinda, program studi pendidikan agama Islam. Nah, waktu semester 4 sedikit cerita Mas ya. Iya. Semester 4 tuh saya dapat mata kuliah bimbingan dan konseling. Nah, jadi di semester 4 itu di dosennya ini memang orang yang mantap, orang yang ahli di bidangnya. Dan orang dosen saya ini, beliau ini Masya Allah sekali, dia pintar dalam orang psikolog seperti itu, dosen psikolog juga. Nah, oke, lanjut aja kalau kita dilihat nih, sepertinya Mas ini punya masalah betul? Iya betul Pak. Iya, kalau boleh tahu masalahnya apa nih Mas? Masalah saya itu akhir-akhir ini saya tuh merasa diri saya kayak malas belajar Pak. IPK saya turun drastis dari 39 ke 30 ke bawah Pak. Di bawah 3, ya Pak ya? Iya. Awalnya 3,9. Ada lagi yang dirasakan? Mungkin itu aja dulu Pak. Iya. Jadi Mas ini punya permasalahan akhir-akhir ini merasa malas untuk belajar, bahkan berdampak kepada indeks prestasi Mas yang awalnya 3,9 menjadi di bawah 3, ya. Jadi Mas kesini untuk mencari solusi bagaimana hal ini tidak terulang lagi, betul Mas ya? Nah, jadi kalau saya lihat-lihat nih, Mas kan memiliki paras wajah yang ganteng ya? Bisa aja Pak. Jadi udah mungkin sekali kalau Mas ini tidak memiliki pacar. Kalau saya boleh tahu, Masnya punya pacar? Saya tuh minggu lalu sih masih punya Pak. Oh, minggu lalu. Berarti udah putus ini ya? Iya, baru putus Pak. Minggu yang lalu Pak. Oh, 1 minggu yang lalu putus cinta berarti namanya ini ya. Kalau boleh tahu nih Mas, putusnya itu yang mutusin sampean kah atau ceweknya? Ceweknya.
Jadi ceweknya mutusin sampean dengan alasan apa? Alasan dia itu kayak mau fokus untuk kuliah gitu Pak. Oh, untuk fokus kuliah ya Mas ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, Mas kan punya pacar sebelumnya. Itu berapa lama hubungannya? Sudah dari semester awal Pak, ketemu di kuliahan itu saya berhubungan sama pacar saya. Jatuh cinta pertama pada ospek gitu ya Iya, ceritanya. ospek. Oh, sempat sekelas juga ya? Sempat sekelas 2 semester Pak. 2 semester. Iya. Setelah itu beda kelas ya. Iya, beda kelas Pak. Jadi kalau saya selama pacaran ini berarti ini kan udah semester 4 ya. Itu kurang lebih ada 3 semester bersama dia ya Mas ya. Kira-kira Mas sudah korbanin apa sih ke dia gitu? Korban, kalau berbicara tentang korban apa aja, semuanya saya korbanin Pak. Waktu saya, terus uang saya juga berkorban untuk dia juga. Yang paling gak bisa saya lupakan tuh kenangannya terlalu banyak Pak. Walaupun cuma berapa tahun. 1,5 tahun, hampir 2 tahun ya. Iya Pak. Iya. Jadi kira-kira ini saya ajak pola pikir Mas ya. Kira-kira ada perbedaan nggak sih antara ketika Mas masih berhubungan dengan mantan Mas sama sekarang yang Mas sudah ditinggalin, ada perbedaan nggak masalah belajar Mas sebelumnya? Kalau perbedaannya itu, kalau saya sama dia itu kayak semangat gitu Pak. Oh, jadi Terasa semangat semangat sebelumnya ya? Iya. Tapi kalau sudah putus kayak gini terasa kayak hampa. Oh. Sering galau, mikir Mirip yang judul macam. lagu ya. Hampa terasa. Walaupun cara jelek. Bagus Pak. Oke, jadi kita kalau untuk sementara ini saya dapat simpulkan bahwa salah satu faktor penyebab sampean malas belajar ya karena yang sampean ceritakan. Gimana menurut sampean? Kira-kira betul nggak? Betul kayaknya Pak. Nah ya, cukup besar juga pengorbanan Masnya ya. Iya Pak. Ya, kalau saya ingin bertanya nih Mas ya, kira-kira Mas ikhlas nggak berkorban untuk dia kemarin itu? Kalau dibilang ikhlas, sangat ikhlas Pak. Iya. Berkorban untuk dia. Kalau saya tanya lagi Mas, ikhlas itu apa sih menurut Masnya? Ya pokoknya ikhlas aja Pak. Semua yang saya lakukan tuh ke dia itu saya berikan cuma-cuma. Tapi akhirnya kenapa saya ditinggal Pak, sama dia? Nah, jadi Mas, saya ingin memberitahu kepada Mas, kita sharing-sharing aja nih ya. Iya. Nggak ada niat untuk menggurui. Jadi ikhlas menurut saya itu Pak, Mas, apapun hasilnya, sebesar apapun pengorbanan kita, nanti pada endingnya itu iya atau tidak, benar atau salah, berhasil atau gagal, menang atau kalah, kita harus siap dan kita harus terima apapun hasilnya. Itu definisi ikhlas. Jadi kalau Masnya udah berkorban semuanya untuk dia dan ujungnya dia mengecewakan, ya kita harus terima. Nah, terimanya bagaimana? Itu jadi motivasi, jadi semangat diri. Kita harus bisa buktikan kepada dia bahwasanya kita bisa juga hidup tanpa dia. Kita kan juga punya Allah ya Mas ya. Jadi kita tuh alhamdulillah Mas, berarti Mas ini masih disayang Allah. Pernah baca ini kan surah dalam Al-Quran yang bunyinya wala taqrabuz zina, pernah dengar? Pernah dengar aja. Yaitu artinya Mas, janganlah kalian mendekati zina kata Allah. Di situ aja di garis bawahi, dekati saja tidak boleh, apalagi sampean melakukannya, gitu nih. Jadi walaupun ya Kak, sampean tidak pernah berbuat gitu-gitu, tapi zina ini bukan berarti harus gitu-gitu Mas. Zina ini ada juga yang namanya zina mata, zina pikiran. Nah buktinya Mas masih kepikiran harus semangat pada dia, menjadi penyemangat pada dia, dia menjadi penyemangat Mas. Terus itu zina mata ketika Mas memandang profilnya apa sih, pernah ya? Iya, karena memang laki-laki itu memiliki hasrat juga nafsu, bukan berarti laki-laki itu nafsuan Mas ya. Itu disease normal gitu kan. Ya enggak apa-apa gitu. Jadi yang ingin saya ngomong kepada Mas,
kita harus sepakati bahwa motivasi itu kita harus tunjukkan kepada mantan Mas bahwa tanpa dia Masnya bisa. Setuju? Jadi bagaimana saya tidak ada motivasi? Nah, Masnya punya orang tua? Alhamdulillah Masih lengkap ya Masnya? Masih punya saudara-saudara? masih. Ya, kalau saya boleh tahu nih, kira-kira Masnya kan udah kuliah nih. Tujuan kuliah Mas nih untuk apa sih sebenarnya? Untuk membahagiakan orang tua saya. Nah, kalau Mas sudah sukses, Masnya fokus belajar, itu bisa membahagiakan orang Orang tua. Nah, bagaimana cara mencapai kesuksesan tadi? Ya, dalam proses pembelajaran ini dengan dibuktikan dengan betul-betul kuliah dan mendapatkan indeks prestasi yang baik. Di sini permasalahan terbesarnya ialah di mana IPK Mas turun secara drastis ya, iya. ketika ditinggal sang mantan tersebut. Ya, kita nggak usah bahas namanya, nanti Masnya itu terngiang-ngiang. Jadi kita harus fokus ke depan. Nah, dia tuh ngajak fokus, niatnya fokus juga baik. Nah, kayak gitu kan. Jadi kita harus fokus ke depan. Kita harus menjadikan motivasi orang tua. Aku harus semangat, orang tuaku itu namanya setiap manusia itu pasti akan merasakan kematian kan. Kita bukan ingin mendoakan, tapi kita harus semangat agar bisa sebelum orang tua kita tidak ada, kita bisa membahagiakan dia. Betul Mas ya? Iya. Dan jadi ada saudara-saudara kita juga yang kita bantu ketika nanti kita sukses. Jadi motivasi itu nggak harus dari pacar Mas, dari saudara itu bisa jadikan motivasi. Jadi misalnya yang awalnya foto profil di HP itu cewek, silakan diganti menjadi foto keluarga gitu. Nah, jadi kan Masnya itu juga ini harus move on dari semua yang masa lalu Mas. Ya, move onnya cara apa? Cari kesibukan-kesibukan baru agar tidak mengingat yang kesibukan Mas yang lama seperti itu. Kira-kira ini di dekat rumah Mas tuh ada masjid nggak? Ada. Nah, ada masjid ya. Di situ kalau di masjid itu ada namanya Ikatan Remaja Masjid. Masnya tahu? Pernah dengar tapi belum gabung ya Mas ya. Nah, coba deh gabung-gabung ke situ nanti. Siap nggak kira-kira kalau ingin gabung di situ? Insyaallah siap. Ya. Jadi intinya Mas, kalau masalah jodoh ini Mas, Allah sudah janjikan dalam Al-Quran nih Mas. Laki-laki yang baik akan mendapatkan wanita yang baik. Begitu juga sebaliknya. Perempuan yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik. Masalah rezeki Mas, jodoh, kematian itu sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hamba, kita harus yakin mengimani Allah. Salah satunya harus yakin 3 tadi itu ada di tangan Allah. Tapi bukan berarti kita harus bermalas-malasan, tetap ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala Mas ya. Nah, jadi masalah cewek itu insya Allah kalau kita sukses nanti paling banyak. Jangan takut Mas yang tidak punya cewek ya. Nanti banyak cewek yang ngajak Mas. Mas harus buktikan kepada semua wanita kalau Mas itu pantas dimiliki oleh mereka. Siap Mas ya? Siap. Semangat ya Mas ya. Nah, jadi kalau dalam proses bimbingan konseling ini Mas, tadi kita lupa ngomong di awal, itu ada kesepakatan waktu. Jadi kalau terlalu lama itu takutnya membosankan. Gitu. Jadi kita ada pertemuan selanjutnya lagi. Nanti kita tinggal atur jadwalnya, kapan enak diketemuin. Jadi untuk sementara ini, kira-kira Mas dapat simpulkan enggak solusi yang didapat untuk hari ini? Dari pertemuan ini sih saya menyimpulkan untuk mengubah motivasi saya dari motivasi semangat belajar untuk pacar, semua untuk pacar, ke sekarang berubah menjadi ke orang tua. Lebih ke orang tua, fokus untuk membahagiakan kedua orang tua mumpung mereka masih ada, kayak gitu Pak. Nah, Masya Allah. Jadi kira-kira Masnya bukan harus wajib untuk move on, siap untuk move on. Ya, dengan cara ya tadi, kalau memang masih disimpan sebagai silaturahmi tidak apa-apa, tapi nggak usah sering-sering berhubungan lagi, karena memang udah dia memutuskan hubungan untuk saling-saling fokus seperti itu kan Mas ya. Nah, ada sebuah perkataan oleh Sayyidina Ali
yang pernah Sayyidina Ali pernah berkata seperti ini, Mas. Mas tentunya mau kan sukses dunia akhirat? Tahu nggak sih kuncinya sukses dunia akhirat itu apa? Nggak tahu Pak ya? Mas ya, jadi kata Sayyidina Ali, man aradat dunya fa'alaihi bi'ilmi, man aradal akhirah fa'alaihi bi'ilmi, man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Jika masnya ingin dunia, kesuksesan di dunia, maka dengan ilmu mas. Kalau masnya ingin kesuksesan di akhirat, maka juga dengan ilmu. Dan masnya kalau ingin sukses dunia dan akhirat, juga dengan ilmu. Itu kata Sayyidina Ali yang merupakan babul ilmi, seorang yang merupakan pintunya ilmu. Tahu kan Sayyidina Ali khalifah yang keempat sahabat Rasulullah. Jadi ilmu ini sangat penting mas. Jadi mas harus semangat mencari ilmu mumpung masih semester 4, masih ada 2 semester lagi untuk bisa mengejar IPK. Karena semester 7 dan 8 udah fokus ke KKN dan skripsi yang siap. Gunakan waktu sebaik mungkin. Silakan cari kesibukan yang positif mas ya. Ya bisa bergabung dengan Irma tadi. Nah, sama yang ingin saya pesankan kepada mas ini, kita harus selalu mengingat Allah mas ya. Kun ma'allah, ingatlah Allah mas. Jadi bagaimana kalau masnya tidak bisa mengingat Allah? Fakun man ma'allah, ingatlah selalu ingat Allah. Fakun man ma'allah, jika masnya tidak bisa mengingat Allah, maka dekatilah orang-orang yang selalu mengingat Allah. Alladzina yazkurunallah, orang-orang yang hatinya selalu ada dengan Allah. Qiyaman, ketika tegak, wa qu'udan, ketika berbaring, wa ala junubihim, ketika duduk, hatinya selalu bersama dengan Allah. Jadi teman ini juga berpengaruh mas ya. Jadi kalau kita memilih teman, kita juga harus memilih teman yang selalu dekat dengan Allah. Itu juga teman-teman yang bisa memotivasi kita. Teman juga bisa jadi motivasi mas ya, untuk semangat untuk kita. Namanya itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi agar kita semangat, IPK kita bisa menjadi baik lagi. Seperti itu mas ya. Saya rasa sudah hampir sejam menemani sampean ya. Untuk sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Cukup mas ya. Nanti untuk masalah konseling selanjutnya, saya sudah mau lihat masnya itu sudah move on dari anunya dan cari kesibukan lain mas ya. Ya, terima kasih. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang baik saya sengaja ataupun yang tidak saya sengaja. Terima kasih mas Sigi ya. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك. Bagaimana Mas Vicky kabarnya? Alhamdulillah Pak, lebih baik dari sebelumnya. Oh alhamdulillah Mas Vicky ya. Jadi kalau kita lihat proses bimbingan dan konseling kita terakhir tuh via WA ya 1 minggu yang lalu, betul? Betul Pak. Ya jadi di WA kan saya udah tanya nih Mas Vicky, dan dari pertemuan sebelumnya saya bilang Mas Vicky silakan bergabung ke Irma salah satunya kan. Nah terus Mas Vicky terakhir ngomong sudah bergabung di Ikatan Remaja Masjid mas ya? Iya betul Pak. Sekarang bergabung di Irma, kira-kira ada perubahan nggak Pak dari sebelumnya mas? Perubahannya ya seperti apa yang Bapak lihat sekarang ini Pak, perubahannya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah Pak. Jadi sekarang ini masnya sibuk dengan kegiatan Irma ya? Iya Pak, betul Pak. Ya apa aja kalau saya boleh tahu?
Kegiatan Nirma itu sangat banyak Pak. Di dalamnya itu ada kegiatan mengaji bareng teman-teman, baru itu ada taklim bareng, belajar hapsi juga. Kegiatannya juga bermanfaat untuk saya Pak. Seru ya kalau hapsi itu yang kayak rebana gitu nggak sih, yang ada gendang-gendangan itu ya, Iya Pak, sambil salawatan gitu. Seru nggak main gitu Mas ya? seru banget itu Pak. Seru. Jadi kalau saya lihat perkembangannya selama 1 bulan ini, saya lihat secara zahirnya ada nampak perubahan dari Mas Vicky ya. Nah, ingin saya tanyakan, perubahan-perubahan apa aja sih yang Mas rasakan setelah melakukan konseling kita ini selama 1 bulan? Perubahan yang saya rasakan tuh yang pertama itu lebih dekat Pak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saya itu masuk ke dalam Nirma dan banyak kegiatan yang saya lakukan, kegiatan positif, terus banyaknya teman yang saya dapat. Terus Jadi kesibukan Bapak ini lebih banyak di masjid gitu ya? iya Pak, lebih banyak ya. Terus teman-temannya di Irma itu gimana Pak orang-orangnya? Teman-teman di Irma itu ilmunya banyak sekali Pak. Oh jadi Saya mendapatkan referensi baru, ilmu-ilmu hukum baru dari teman-teman Irma. jadi ada kayak ilmu-ilmu agama yang sebelumnya Mas Vicky belum tahu, Iya. jadi tahu gitu ya Mas ya? Iya Pak. Kalau saya boleh tahu Mas, ilmu seperti apa yang Mas Vicky dapatkan di Irma? Ilmu itu banyak Pak, tapi yang saya ingat itu yang berkhulwat sama berikhtilatif Pak. Oh yang ini ya, hukum bercampur baur Iya, dengan lawan jenis Iya ya? Pak, itu Pak. Jadi apa hukumnya? Nggak boleh Pak, haram Pak. Nggak boleh ya. Harus jadi jaga jarak gitu ya Mas ya? Nah, yang ingin saya tanyakan kembali, gimana perasaan Mas ini setelah kenal Irma, bahkan punya teman-teman yang baru, gimana menumbuhkan rasa semangat belajar nggak? Iya Pak, tentu saja. Iya, kalau ya jadi itu teman itu juga bisa berpengaruh ya Mas ya bagi kehidupan Mas Vicky ya. Sangat berpengaruh. Jadi kalau nggak salah ini kemarin tuh ada juga keponakan saya itu sudah melaksanakan UTS. Apa betul Mas Vicky juga sudah melaksanakan UTS? Iya, betul Pak, baru bertanya. UTS apa Pak? Kalau UTS Pendidikan Agama Islam Pak. Oh, udah keluar nilainya? Sudah, alhamdulillah Pak, dapat A Pak. Masya Allah, alhamdulillah sekalinya. Progres Mas Vicky yang sebelumnya IPK-nya menurun, alhamdulillah nilai UTS-nya, nilai pendidikan agama Islam pun Mas Vicky dapat A ya. Iya. Selamat ya Mas Vicky, Iya. udah ada banyak perubahan ya. Iya Pak. Nah, yang saya ingin tahu lagi Mas, bagaimana dengan si mantan? Karena adanya kegiatan Pak, banyak kegiatan, jadi mikirin mantan tuh kayak nggak pikir lagi Pak. Oh, jadi udah move on banget ya, udah Move nggak on, Pak. kepikir-pikir lagi ya masalah, ya sudahlah mantan itu ya jadikan pelajaran hidup aja gitu kan. Masya Allah. Jadi alhamdulillah saya sebagai konselor sangat bersyukur sekali adanya perubahan di diri Mas Vicky. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat juga kepada Mas Vicky telah bisa bekerja sama saya dengan baik. Sini Mas Vicky bisa membantu saya dan saya juga bisa membantu Mas Vicky. Jadi saya kutip itu, Mas Vicky tahu nggak sih orang yang sebaik-baiknya manusia itu seperti apa? Nah, jadi saya ingin kasih tahu Mas Vicky bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairul linnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat. Seperti itu Mas Vicky ya. Alhamdulillah proses konseling kita tak terasa sudah terjalin selama 1 bulan. Baik itu secara langsung tatap muka seperti ini, ataupun juga konseling secara tidak langsung melalui via WA kemarin kita ya. Iya Pak. Ya alhamdulillah Mas Vicky ya. Udah di ini nih, udah di jadwal konseling kita yang akhir. Dan alhamdulillah kita udah bisa mengevaluasi banyak perubahan dari Mas Vicky. Kedepan mudah-mudahan Mas Vicky tetap istiqomah di catatan masjid. Bahkan juga IPK-nya mudah-mudahan dengan nilai UTS-nya yang A bisa menaikkan IPK Mas Vicky kembali ke depannya Mas Vicky ya. Jadi saya simpulkan itu adalah teman sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Iya.
seseorang bisa menjadi baik ketika temannya baik, dan seseorang bisa menjadi buruk ketika temannya juga buruk, seperti itu Mas Vicky. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, jika kalian berteman dengan penjual minyak wangi, maka kalian akan kecipratan keharumannya, kewangiannya. Tapi jika kalian berteman dengan pemandai besi, kalian akan kecipratan apinya. Betul Mas Vicky, seperti itu. Jadi saya selaku konselor memohon maaf apabila selama proses konseling ini berjalan dan berlangsung hingga penghujung ini terdapat kesalahan-kesalahan baik perkataan saya, tingkah laku saya, dan itu mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini bermanfaat Mas Vicky ya. Terima kasih banyak Mas Vicky ya.